mudah-mudahan hari ini kita sesuai judul Temu Kangen. Temu Kangen di sini di tempat lama, Rumah Kemenangan Rakyat. Saya kasih judul rumahnya. Siapapun yang menang, mudah-mudahan yang kita harapkan yang menang. Kalaupun mungkin tidak, ide betara berkehendak lain, ya rumah ini akan tetap kita gunakan untuk membantu pemerintah, mendampingi pemerintah dalam menjalankan swadharmanya untuk membuat Bali lebih baik ke depan. Sekarang ada yang bilang Bali baik-baik saja, karena statistik BPS mengatakan begitu. Angka kemiskinan paling rendah, tingkat pengangguran paling rendah, Gini rasio paling baik, pertumbuhan ekonomi tinggi. Kalau begitu kan baik-baik saja dong. Tapi angka mikronya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat di pelosok-pelosok, di desa-desa, banyak masih yang tidak bisa makan. Masih banyak yang stres sehingga bunuh diri. Ada satu desa atau dua desa, tiga desa yang baru saja mendapat hibah hampir 2 miliar. Tapi ada satu keluarga yang kemudian bunuh diri karena tidak mampu makan. Ada terjadi. Di beberapa desa, bukan satu desa. Itu terjadi. Jalan yang harusnya menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten juga hancur. Banyak hal. Sesungguhnya apa yang terjadi? Kualitas pendidikan kita anjlok. Kualitas demokrasi kita hancur. Dan seterusnya. Tapi kalau angka tadi, ditonjolkan angka tadi makro, ya baik-baik saja. Nah, kita, saya kira para hadirin di sini harusnya ngerti apa maksudnya angka-angka itu, apa maknanya. Saya mohon bantuan bapak-bapak yang mengerti tentang itu, juga membantu menyampaikan kepada rakyat apa sih sesungguhnya itu. Jangan diam aja. Bagi yang tahu, bagi yang ngerti, itulah tanggung jawab moral kita untuk membawa Bali ke depan yang lebih baik. Jadi hari ini mari kita temu kangen. Ini semua temu kangen, ini kelihatannya ini semua ya, tokoh-tokoh lama yang maaf tidak semua bisa kita undang hari ini. Mungkin secara bertahap terus kita undang ya, untuk menyambung. Jangan putus asa, harapan masih ada di depan, harapan masih besar di depan. Kalau kita semua bertanggung jawab. Tapi kalau kita semua acuh tak acuh, besok-besok terjadi lagi seperti hal-hal yang terjadi selama ini, hanya tinggal menggerutu, ya selamat menggerutu. Itu masalah kita seringkali. Kita tidak peduli, kita acuh tak acuh. Begitu terjadi hal yang tidak baik, agak sulit untuk memperbaikinya di tengah jalan. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Itu yang terjadi. Sekarang anggaplah, saya juga bingung. Kalau misalnya pasangan ini menang, bapak-bapak juga yang calon ini kalau menang, kan dilantiknya 2 bulan Februari. Ya kan? Kalau Februari kan APBD sudah berjalan. Bisa apa coba? Kalau APBD-nya sakit. Kalau sakit, ya itulah yang akan terjadi. Ya, kita kehadiran paslon Pak Putu Agus suratnya. Silakan Pak Putu. Yang sudah melakukan pemanasan karena cuaca sudah mulai panas. Pemanasan. Jadi saya katakan tadi sudah sampai kepada bahwa APBD kita dalam keadaan tidak baik-baik, sakit, dan ini memerlukan obat-obat. Pertama harus ada diagnosa yang tepat, kan begitu dok? Kalau menghadapi orang sakit kan harus ada diagnosa dulu yang tepat. Kenapa sakit? Apa yang menyebabkan sakit? Sakitnya separah apa? Baru kemudian kita carikan obatnya. Mudah-mudahan ketemu obatnya. Mulai hari ini kita sudah mulai periksa-periksa penyakitnya di mana ini. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan setelah itu kita mencoba untuk mengobatinya dengan rasional, dengan network yang ada, dengan kemampuan-kemampuan yang ada, dengan partisipasi aktif dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya yakin kalau semua diajak bicara, kalau transparan, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat, rakyat akan mau bicara dan kita beri kesempatan untuk bicara. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kita, untuk bergerak lebih cepat menuju ini Bali mulia, Bali yang maju, unggul, lestari, indah, dan ajeng. Pasti sejahtera. Nah, kalau sudah begitu. Bali yang maju, Bali yang bagaimana? Adalah Bali yang bergerak secara dinamis, mengikuti perubahan-perubahan zaman, tetapi tidak tercabut dari akar adat, budaya, dan agama. Walaupun kita maju, tidak boleh kehilangan sopan santun, tidak boleh kehilangan rasa persaudaraan, tidak boleh kehilangan semangat menyama merayu. Harus tetap maju kita. Karena kalau kita diam, kita akan dilindas oleh zaman. Gitu. Unggul. Unggul itu artinya kualitasnya di atas yang lain, baru unggul namanya. Kalau sama tidak unggul.
supaya unggul kualitas manusianya, terutama pendidikan harus ditingkatkan, kesehatan harus dipelihara, kebugaran dia harus. Itu harus menjadi prioritas dalam program-program nantinya. Nanti kita harus arahkan seperti itu. Harus sampai ke program. Ini kata maju ini, kata unggul ini, programnya apa? Jangan berhenti kepada visi itu saja, tidak ada gunanya. Harus sampai kepada programnya apa? Siapa melakukan apa? Untuk apa? Ukurannya apa? Duitnya berapa? Harus sampai ke situ. Tadi kami yang ikut mengawasinya. Dari sini kita akan ikut menemani itu. Benar nggak unggul ini? Gimana mau menuju unggul? Harus ada programnya. Tidak cukup hanya kata-kata saja, tidak cukup. Habis unggul apa tadi? Lestari. Kita punya filosofi Trihita Karana. Laksanakan itu dengan baik. Di sini hadir Ketua Yayasan Trihita Karana, Gus Haji Wisnu. Mana beliau? Wah, itu yang selama ini dibuang begitu saja. Para pengelola hotel pasti tahu bagaimana Trihita Karana Award itu diberikan kepada para penyelenggara pariwisata, supaya pariwisata itu tidak menjadi malapetaka bagi bumi Bali, tapi bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran yang berkesinambungan. Itulah yang namanya sustainable tourism development. Harus dijaga alam Bali itu. Seperti itu. Itulah harus hidup kembali sistem THK Award itu. Harus ada. Itu hadir beliau di sini. Lestari. Kita punya filosofi Trihita Karana. Pembangunan itu harus 5 track. Yang pertama adalah pro growth, pro poor, pro job, pro culture, and yang terakhir pro environment. Harus memenuhi kelima syarat ini pembangunan itu. Baru betul-betul dirasakan oleh rakyat. Programnya apa? Nah, itu harus sampai ke sana ini. Tolong para calon. Harus sampai ke situ. Indah. Bagaimana? Bali itu sudah terkenal indah. Tapi harus dijaga indah. Bagaimana sawah-sawah supaya tidak berubah menjadi gedung-gedung dan villa-villa. Orang yang sudah bertani itu, mereka sesungguhnya adalah pergina-pergina yang sedang menari, yang ditonton oleh turis. Mereka harus mendapatkan imbalan yang cukup supaya dia tidak jual sawahnya. Harus begitu. Pajaknya harus diringankan, subsidi harus diberikan. Jangan biarkan mereka hidup sengsara. Subak harus dihidupkan. Jangan dipotong duitnya subak itu. Harus hidup kembali. Ingat ini. Supaya lestari, indah. Ajeng. Apa yang dimaksud ajeng? Kita selalu bicara ajeng Bali. Ajeng menurut saya harus jeng-jeng. Berdiri tegak, kokoh, tangguh menghadapi segala ancaman. Ancaman keamanan, ancaman budaya, ancaman investor, semua
dia harus tegak, jeg, ajeg Bali itu. Itu artinya ajeg, menurut pendapat saya. Saya mudah-mudahan ini juga diikuti. Ajeg. Saya yakin kalau semuanya itu kita laksanakan dengan baik, kita kawal dengan baik, pasti sejahtera. Ujungnya sejahtera. Kita akan sejahtera. Apa yang dimaksud dengan sejahtera? Bukan untuk segelintir orang, tapi untuk seluruh rakyat. Harus untuk seluruh rakyat. Ekonomi itu harus ekonomi kerakyatan. Harus. Konsep kita sejahtera adalah sukerte sekala lan niskala. Paras paros, pekedek, pekenyem, salunglung, sabayang take. Hidup rukun, harmonis antara satu dengan yang lain. Damai, sejuk, peace. Kehidupan itulah yang kita dambakan. Kalau itu terjadi, maka Bali setelah Mandara, dia akan menjadi mulia. Mudah-mudahan. Astong Kare, Ida Betara, dengan niat yang tulus, bakti yang sujati, mari kita bersama-sama menuju Bali yang tadi, Bali yang mulia dan sejahtera. Semoga Ida Betara Swece Nunas Ampura jadi Gwenten Sanetan Manut Rekayut Ida Danai Sarang Sami.